Perkenalkan, nama aku Alia Zara. Nama aku Muhammad Haikal Nugraha. Nama aku Rafli Firdaus. Nama saya Muhammad Zakir Evan Nugraha. Nama saya Muhammad Hanif Hidayat. Baik, jadi kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Di dunia yang serba digital ini, kita akan selalu memakai perangkat elektronik seperti komputer, laptop, bahkan ATM pun adalah salah satu perangkat elektronik. Tetapi apakah kita pernah berpikir bagaimana cara kerja dari sebuah komputer? Baik, kali ini kelompok kita akan membahas tentang 3 topik utama, yaitu pertama adalah hardware, kedua software, dan yang ketiga adalah internet. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu hardware. Jadi, komputer memiliki banyak komponen-komponen yang mendukung untuk menjalankan sebuah perangkat komputer. Contohnya seperti kotak komputer, mouse, keyboard, dan kabel listrik. Komponen-komponen ini berperan penting untuk menjalankan sebuah komputer. Baiklah, mari kita jelaskan apa saja hardware itu. Jadi, di sini contohnya ada 4. Yang pertama adalah case komputer, kedua monitor, ketiga keyboard, dan keempat itu adalah mouse. Perangkat-perangkat ini sangat berperan penting bagi menjalankan komputer. Oke, kita masuk. Apa itu case komputer? Nah, di dalam case komputer terdapat beberapa tombol. Jika kita hitung-hitung, mungkin terdapat 10 tombol atau bahkan lebih, tergantung dari case komputernya. Namun, terdapat beberapa port-port dan tombol-tombol yang dapat ditemukan pada semua desktop. Nah, terus apa aja sih tombol-tombolnya? Yang pertama, kalau misalkan ada nih di PPT, itu ada foto. Nah, itu foto bagian depan case. Foto di bawah merupakan bagian depan case komputer. Nah, di depan case komputer terdapat slot-slot perangkat optikal, tombol on off, dan port audio, dan juga port USB. Nah, kemudian di sebelahnya itu adalah bagian belakang dari case komputer. Nah, terdapat apa aja sih port-portnya? Yaitu adalah lubang daya, audio in dan out, port Ethernet, port USB, port monitor, port serial PS2, port paralel, dan slot ekspansi. Nah, kemudian terdapat banyak banget sih selain dari perangkat hardware case komputer itu. Yang pertama, komponen-komponen tersebut merupakan komponen inti, tetapi banyak sekali komponen eksternal. Nah, kayak contohnya webcam, terus yang keyboard, printer, scanner, dan lain-lain, itu banyak banget contohnya. Nah, terus gimana cara kerja dari sebuah komputer? Kita masuk ke bagian dalam komputer. Terus kita pernah mikir nggak sih? Atau kita pernah ngeliat nggak sih bagian dalam dari sebuah komputer? Nah, di dalam komputer terdapat komponen-komponen yang berukuran kecil, yang terlihat rumit tetapi tidak terlalu misterius. Maksudnya kecil doang, cuman ya bisa ditunjuk lah kalau misalkan emang ada barang itu emang ada gitu loh. Nah, yang pertama komponennya ada motherboard, CPU atau prosesor, RAM atau random access memory, kemudian hard disk, dan yang terakhir ada unit supply daya atau power. Lanjut ke kartu ekspansi. Mayoritas komputer memiliki alat ekspansi pada motherboard atau untuk memasang kartu-kartu ekspansi. Kadangkala slot ekspansi ini disebut PCI, Peripheral Component Interconnect. Mungkin Anda tidak perlu menambahkan kartu ekspansi karena mayoritas motherboard telah memiliki komponen video. Selanjutnya ada di kartu ekspansinya. Di sini ada 4. Yang pertama ada kartu video atau VGA. Kartu VGA berfungsi untuk menampilkan informasi layar monitor. Yang kedua ada kartu suara atau audio. Kartu suara juga atau disebut bisa dengan audio, berfungsi untuk menyajikan informasi suara dari komputer ke speaker ataupun headphone. Yang ketiga ada kartu jaringan atau network. Kartu jaringan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer lainnya pada suatu jaringan komputer atau terhubung ke internet. Yang keempat adalah Bluetooth adapter. Bluetooth adalah teknologi komunikasi dengan kabel jarak pendek. Selanjutnya ada kartu ekspansi, kartu video, ada VGA, audio, network, dan adaptor. Lanjut ada laptop. Laptop merupakan perangkat komputer portable yang mudah dibawa kemana-mana. Singkatnya, laptop merupakan komputer yang mudah dibawa. Laptop dan komputer apa bedanya? Yang pertama, laptop dirancang untuk portabilitas, maka laptop memiliki perbedaan seperti keyboard yang sudah terpasang, webcam, speaker, dan lain-lain. Berbeda dengan komputer, komputer mempunyai keyboard, speaker, dan webcam yang belum terpasang. Komponen utama dari laptop adalah touchpad, baterai, AC adapter, dan port.
adalah istilah umum untuk semua jenis komputer yang dapat digenggam. Perangkat ini dirancang untuk mudah dibawa kemanapun dan dapat digenggam dengan tangan. Selanjutnya, perangkat mobile ada komputer atau tablet, e-reader, dan smartphone. Ini ada software. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang tugasnya untuk menjalankan perangkat dalam komputer. Nah, software ini biasanya menggunakan bahasa programan yaitu Visual Basic atau C++. Terus selanjutnya ada fungsi-fungsi software. Yang pertama, mengelola perangkat keras atau hardware agar bisa bekerja dengan simultan. Yang kedua, sebagai penghubung antara hardware dengan software dalam perangkat komputer. Yang ketiga, sebagai penerjemah bahasa dari user ke bahasa mesin agar hardware mampu memahami dan menjalankan perintah dari penggunanya. Selanjutnya ada contoh-contoh software. Contoh-contoh software dibagi jadi 5. Yang pertama, software aplikasi. Software aplikasi yaitu yang pertama software pengolah kata kayak Microsoft Word atau Notepad. Terus yang kedua pengolah angka kayak Excel, spreadsheet. Terus database kayak IBM DB2, Microsoft Access. Terus desain grafis ada ColorDraw sama Canva. Yang ketiga kayak Adobe Flash, Gomplaya. Terus yang kedua ada software system. Software system berjalan di latar belakang yang fungsi utamanya menangani fungsi dasar dari perangkat keras komputer. Yang ketiga software driver perangkat yaitu kayak keyboard, printer, scanner, headphone. Terus software pemrograman ditunjukkan untuk menulis kode. Topik selanjutnya adalah internet. Internet itu apa sih? Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis internet. Jenis internet itu ada 5. Yang pertama adalah dial-up. Dial-up adalah koneksi internet yang menggunakan saluran telepon analog. Kecepatannya biasanya sangat lambat, sekitar 56 kB per second. Contohnya, menghubungkan modem ke saluran telepon untuk mengakses internet. Selanjutnya adalah DSL atau singkatan dari Digital Subscriber Line, menggunakan saluran telepon yang sama dengan dial-up, tetapi memberikan kecepatan yang lebih tinggi hingga beberapa megabyte per second dan memungkinkan pengguna telepon dan internet secara bersamaan. Contohnya, koneksi internet rumah yang menggunakan kabel telepon dengan modem DSL. Maksudnya ada WiFi seperti Brand IndiHome, MyRepublic dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah kabel, koneksi internet yang menggunakan kabel koaksial yang sama digunakan untuk televisi kabel. Kecepatannya bervariasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis internet. Jenis-jenis internet itu dibagi menjadi 5, yaitu dial-up, yang berarti koneksi internet yang menggunakan saluran telepon analog. Kecepatannya biasanya tidak sangat cepat, sekitar 56 kB per second. Contohnya menghubungkan modem saluran telepon untuk mengakses internet. Yang kedua adalah DSL atau Digital Subscriber Line, menggunakan saluran telepon yang sama dengan dial-up, tapi memberikan kecepatan yang lebih tinggi hingga beberapa megabyte per second. Selisihnya adalah beberapa kilobyte per second dari dial-up. Memungkinkan penggunaan telepon dan internet secara bersamaan. Contohnya koneksi internet rumah yang menggunakan kabel telepon dan modem DSL. Yang selanjutnya adalah kabel, koneksi internet melalui kabel koaksial yang sama digunakan untuk televisi kabel. Kecepatannya bervariasi, umumnya lebih cepat daripada DSL. Contohnya penyedia layanan internet kabel seperti IndiHome, MyRepublic dan sebagainya. Tentu ini internet yang satu ini sangatlah lumrah. Dan yang keempat adalah satelit. Satelit ini koneksi internet yang menggunakan satelit untuk mengirim dan menerima data. Cocok untuk area yang sulit dijangkau, tetapi memiliki latensi yang tinggi. Contoh yang sangat populer saat ini adalah buatan SpaceX ya, Starlink. Yang kelima adalah 3G, 4G dan lain-lain. Ini adalah generasi terbaru dari internet. Biasanya digunakan oleh HP yang saya pegang ini. Terus
Selanjutnya adalah perangkat keras yang dibutuhkan oleh web. Selanjutnya adalah perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengakses internet. Ada dua, yaitu modem dan juga router. Kegunaannya sama dan cara pemakaiannya juga sama-sama mudah. Selanjutnya adalah cara menggunakan internet. Setelah mengetahui apa itu internet, tentu kita harus bisa menggunakannya, Bu. Betul? Ya. Selanjutnya adalah cara menggunakan internet. Sesudah mengetahui apa itu internet, apa itu perangkat keras yang dibutuhkannya, kita akan berbicara tentang cara menggunakannya. Sangat mudah, hanya 3 langkah, yaitu hubungkan ke sumber internet. Sebuah perangkat harus terhubung ke internet sebelum dapat diakses. Yang kedua adalah browsing web. Sebagian besar informasi di internet berada di situs web atau website. Yang ketiga, navigasi situs web. Di dalam situs web banyak tersedia ke situs web yang lain atau disebut redirect, atau linknya itu disebut hyperlink. Selanjutnya adalah apa itu teknologi awan. Definisi paling sederhana Selanjutnya adalah apa itu teknologi awan. Definisi paling sederhana yaitu awan adalah internet. Definisi lain yang lebih spesifik yaitu semua aktivitas yang dapat Anda lakukan dengan perangkat yang terhubung ke internet. Ketika sesuatu komputer berada di awan, maka sesuatu itu disimpan di komputer server yang terhubung ke internet dan bukan disimpan di harddisk komputer Anda. Lalu di sini saya akan menjelaskan keamanan dan keperawatan komputer. Nah, komputer, laptop atau handphone yang seperti saya genggam ini perlu keamanan dan keperawatan juga. Di sini saya akan mengambil 4, yaitu ada kontrol akses, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, dan pencadangan dan pemilihan. Nah, kontrol akses bisa disebutkan. Kontrol akses adalah elemen keamanan yang penting menentukan siapa yang diizinkan mengakses data, aplikasi, dan sumber daya tertentu dan dalam keadaan apa. Nah, kontrol akses ini seperti PIN. Kalau misalnya kita mematikan HP lalu menghidupkan, ada PIN di sana yang kita kontrol tersebut untuk masuk ke beranda. Nah, sama pun seperti di laptop, komputer yang harus memasukkan password yang kita akses ke dalamnya. Itu contoh kecilnya. Yang kedua ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan meliputi tindakan untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan atau memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan melindungi jaringan dari serangan cyber. Seperti jaringan kita tiba-tiba hilang. Nah, di sini ada keamanan jaringan juga seperti jaringan-jaringan cyber atau serangan-serangan terhadap hacker. Kita pasti sudah ada nih dari laptop, komputer atau HP yang saya genggam ini sudah pasti ada keamanannya. Itu contoh kecilnya. Yang ketiga, keamanan aplikasi software security, yang artinya software security menjadi teknik yang diterapkan untuk melindungi software dari serangan atau dari risiko peretas. Nah, keamanan aplikasi ini itu apa sih? Keamanan aplikasi itu seperti kalau kita download di aplikasi-aplikasi legal itu pasti sudah ada dan sudah menjamin keamanannya. Atau kalau misalnya kalau kita mendownload aplikasi ilegal yang mod atau apapun itu pasti HP kita besar kemungkinan akan diretas. Jadi untuk itu kita harus berhati-hati untuk mendownload aplikasi-aplikasi di web, apakah itu ilegal atau legal. Ya, buat kalian harus pinter-pinter saja mana yang baik untuk di-download untuk kita. Jadi ada 4, dan yang terakhir pencadangan dan pemilihan. Anda membuat cadangan berkas aplikasi dan peraturan sistem cadangan ini dapat disimpan secara local drive, eksternal atau lokasi jaringan, bahkan di iCloud untuk menambah keamanan. Nah, pencadangan dan pemilihan ini seperti Google Drive atau foto yang kalian download disimpan ke Google Drive, atau di iPhone misalnya ada iCloud. Nah, kalian bisa tuh menyimpan atau mencadangkan foto kalian ke dalam iCloud atau ke Google Drive di laptop maupun di handphone. Nah,
setelah keamanan komputer nih, sudah pasti kita harus merawat komputer atau merawat laptop Anda dan handphone Anda juga nih. Di sini ada 4 pemilihan rutin seperti membersihkan komputer laptop. Nah, membersihkan komputer laptop ini seperti yang di hardware-nya nih, yang di motherboard dan lain-lainnya tuh di dalam-dalamnya harus dibersihkan secara rutin. Minimal dan maksimal itu menurut saya minimal ada di 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali maksimalnya untuk memelihara secara rutin. Yang kedua, update sistem. Mengupdate sistem agar selalu keamanan terjaga dan terbaru. Nah, seperti contohnya nih di handphone selalu update iOS. Entah itu iOS 15, 16, 17, Android juga sama aja iOS. Itu akan kita harus update agar aman dan merawat di aplikasi-aplikasi kita juga agar HP kita tidak lemot. Yang ketiga ada pemantauan kinerja nih. Memantau berbagai aktivitas pada komputer seperti penggunaan CPU atau memori. Nah, pemantauan kinerja ini kita harus memantau berapa internal kita yang sudah terpakai, karena di laptop, di komputer, bahkan di HP itu ada batas maksimal kita menyimpan. Ya, jadi buat kalian harus memantau nih berapa banyak file-file kalian atau aplikasi kalian itu yang tersimpan. Kalian harus tahu juga karena ada banyak batas maksimal yang kalian simpan. Seperti di handphone saya di sini ada 64 GB dan saya menambah iCloud saya mencadangkan file. Jadi 50 GB. Jadi total ada 110 GB saya harus menyimpan HP ini. Nah, itu contohnya. Yang keempat, yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi perangkat lunak adalah informasi menjelaskan produk kepada orang-orang, mengembangkan, menyebarkan, atau menggunakan. Nah, dokumentasi ini ya sama seperti yang tadi kita menggunakan. Kita harus menjelaskan kepada orang-orang nih cara menggunakan laptop, komputer, lalu menyebarkan bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Nah, sudah bagi saya menjelaskan semua tentang dasar-dasar komputer. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.